Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3167-3169. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara lagi, apalagi soal meminta perdamaian. Ihe memandang orang-orang di depannya dengan dingin, dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan di matanya. Setelah diduduki oleh Ben selama beberapa waktu, para jenderal ini menjadi sangat patuh, tanpa darah. Ihe tahu bahwa tidak akan ada hasil jika berdiskusi dengan orang-orang ini, maka dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kalian semua turun, menjalankan tugas, dan menjaga gerbang kota masing-masing. Jika ada yang melarikan diri, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Siap, semua jenderal itu mundur. Ihe duduk sendirian di aula utama dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ayah. Pada saat ini, Yixia berlari masuk, di belakang Yixia, diikuti oleh Ruby dan banyak murid lain dari Sekte Kuali Giok. Yixia, melihat putrinya, Yihe bergegas mendekat dan memeluknya erat. Selama ini, Yihe mengkhawatirkan keselamatan Yixia. Setelah bertukar salam dengan Yixia, Yihe memandang Ruby dan berkata, "Nona Liu, saya akan mengingat kebaikan besar Sekte Kuali Giok di hati saya. Jika Sekte Kuali Giok membutuhkan saya benar-benar berkewajiban. Hanya saja tentara kota Raja Mingli sekarang berada di luar untuk menekan, dan kota Kaisar Monsterku akan segera dikepung, jadi aku tidak bisa menghiburmu, dan kuharap kau pergi secepatnya, agar tidak terjebak." Kaisar Iblis Yihe, kali ini saya membawa orang ke sini, selain mengawal Putri Yixia, dan untuk melihat apakah ada kebutuhan bantuan. Jika saya hanya melihat kota Kekaisaran Iblis jatuh ke dalam ketakutan dan tetap acuh tak acuh, Dev akan menyalahkan saya jika dia mengetahuinya. Ruby berkata pada Yihe. Ketika Yihe mendengar ini, dia tersenyum kecut, dia tahu apa maksud Ruby. Sekarang Ruby adalah wanita Dev, dan kota Kekaisaran Iblis juga menjadi milik Dev. Entah itu Sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis, semuanya milik Dev. Jadi sekarang yang mereka perlukan hanyalah bergabung. Kalau begitu terima kasih, Nona Liu. Yihe mengangguk, terima kasih. Tetua ketiga, pimpin murid-murid Sekte Kuali Giok untuk segera mulai memurnikan pil. Jika perang pecah, pasti akan ada banyak korban jiwa, perintah Ruby kepada tetua ketiga. Laksanakan. Tetua ketiga mengangguk. Hengki, Stuart, kalian berdua masing-masing membawa 10 murid untuk berpatroli di tembok kota, dan jika kalian menemukan orang yang terluka, segera obati di tempat, perintah Ruby lagi. Laksanakan. Hengki dan Stuart juga menerima perintah pada saat yang sama. Melihat perintah Ruby yang tertib, Yihe juga memiliki harapan di hatinya. Dengan tambahan Sekte Kuali Giok, korbannya pasti akan jauh lebih kecil. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi tiba-tiba berlari masuk dari pintu, semua orang berlumuran darah, sangat malu. Setelah melihat Yihe, mereka semua berlutut dan berkata, "Kaisar Yihe, 5 tim yang kami kirimkan untuk mengantar surat semuanya dicegat dan dibunuh di tengah jalan, hanya sedikit dari kami yang berhasil melarikan diri. Aku memintamu untuk pergi melalui jalan rahasia. Apakah kamu pergi melalui jalan rahasia?" Yihe bertanya dengan wajah penuh keterkejutan saat melihat ini. Orang-orang dari kota Raja Mingli telah menyiapkan penyergapan di jalan rahasia, dan mereka sudah mengetahui keberadaan jalan rahasia itu. Kata penjaga. Ketika Yan Yihe mendengar ini, dia langsung marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ben, seorang pengkhianat, pastilah dia orang yang mengatakannya. Sekarang tampaknya seluruh kota Kekaisaran Iblis tidak memiliki rahasia lagi bagi Raja Li." "Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" tanya Yixia. "Saya mengirim orang keluar kota untuk menghubungi Kaisar Iblis dan kota raja lainnya untuk memberi tahu mereka tentang situasi di sini. Pada saat itu, orang-orang ini pasti akan melihat masalah besar di sini, dan kemudian mengirim pasukan ke sini. Pada saat itu, Raja Li tidak akan berani bertindak gegabah. Jika dia secara paksa menyerang kota Kekaisaran Iblis kami, itu akan menjadi ikan mati dan jaring rusak. Pada akhirnya, sniper dan kerang akan bertarung demi keuntungan nelayan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Raja Li untuk mundur. Aku tidak menyangka orang ini sudah bersiap." Yihe mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. "Yihe, serahkan masalah itu padaku, aku akan berbicara dengan orang-orang tua itu dan membiarkan mereka mengirim pasukan." Saat ini, Helena masuk dan berkata. Melihat Helena,
Yihe ragu-ragu dan berkata, jika kamu di masa lalu, pasti tidak akan ada masalah bagimu untuk maju, tapi dengan kekuatanmu saat ini kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota kekaisaran iblis, kan? Setelah berada di dunia sekuler, kekuatannya telah turun drastis, dan sekarang menjadi kekuatan di alam komposit. Jika Anda ingin meninggalkan kota kekaisaran iblis, Raja Li pasti tidak akan setuju. Jangan khawatir, Raja Li pada dasarnya curiga. Dia tidak akan langsung mencegatku ketika dia melihatku. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan di kota kekaisaran iblis ini? Barang-barang lama lainnya semuanya ada di benua lain, jaraknya jauh, butuh waktu bagiku untuk datang dan pergi. Helena bertanya pada Yihe. Aku masih memiliki 100.000 tentara di Demon Imperial City. Dengan tambahan formasi sihir di sekitar kota kekaisaran iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan selama setengah bulan. Itu bagus, tunggu kabar baikku. Setelah Helena selesai berbicara, dia melompat dan berubah menjadi burung phoenix api, terbang menuju luar kota. Melihat Helena langsung berubah menjadi burung phoenix, mata Yixia langsung melebar, dan dia berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya, ayah, itu bukan, ini bukan itu. Iya, dia adalah Helena, si monster phoenix api, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya tidak menyangka dia akan terlempar ke dunia sekuler, dan sekarang Tuan Chen adalah tuan dari Helena. Sebelum Yixia selesai berbicara, Yihe mengangguk dan berkata, apakah Dev Master monster Phoenix api ini? Ekspresi Yixia bahkan lebih sulit dipercaya. Dan pada saat ini, burung Phoenix api membubung ke langit, dengan sayap menyala yang terus melambai. Xavier sedang melihat kota kekaisaran iblis di depannya di puncak bukit beberapa mil jauhnya dari kota kekaisaran iblis, dengan sedikit rasa puas diri di wajahnya. Karena tidak butuh waktu lama bagi kota kekaisaran iblis ini untuk dianeksasi oleh kota Raja Mingli mereka. Setelahnya dia bisa menjadi raja di kota Kaisar Iblis, dia masih bisa menahan Yixia di bawahnya. Alasan mengapa Xavier tidak melakukan apapun ketika Ben mengendalikan kota kekaisaran iblis adalah karena dia ingin mengandalkan Ben untuk menyingkirkan para fanatik dan penguasa kerajaan di kota kekaisaran iblis. Kemudian dia memikirkan cara untuk membunuh Ben, sehingga dia bisa mendapatkan kota kekaisaran iblis tanpa pertumpahan darah. Sayang sekali, dia tidak menyangka Yihe akan kembali ke kota kekaisaran iblis secepat itu, membunuh Ben, dan mendapatkan kembali kendali atas kota. Tuanku, anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Putri Yixia ke kota, dan saya menyuruh bawahan saya untuk berpura-pura tidak melihatnya. Pada saat ini, seorang jenderal dari kota Raja Mingli melangkah maju dan berbisik kepada Xavier. Hahaha, sekarang Sekte Kuali Giok dan Yixia telah memasuki kota, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Mereka pasti mengira mereka bertindak diam-diam dan menyelinap ke kota kekaisaran iblis, dan kita tidak mengetahuinya. Seperti yang diketahui semua orang, aku sengaja membiarkan mereka masuk. Iya, dengan cara ini kita bisa menangkap mereka semua sekaligus, dan menangkap kura-kura di dalam guci. Xavier tertawa terbahak-bahak. Xavier, kenapa kamu begitu bahagia? Raja Li perlahan keluar dari tenda, diikuti oleh Zarko. Ayah, sebagian besar anggota Sekte Kuali Giok telah mengantar Yixia ke kota kekaisaran iblis, dan kita dapat melancarkan serangan kapan saja, kata Xavier kepada Raja Li. Sekte Kuali Giok juga ada di sini. Raja Li tersenyum dingin, lalu memandang Zarko di belakangnya dan berkata, Penatua Hu, selanjutnya Anda dapat pergi ke Sekte Kuali Giok, dan dengan mudah mengalahkan Sekte Kuali Giok. Tapi setelah mengambil Sekte Kuali Giok, jangan lupa janjimu kepadaku. Jangan khawatir, Raja Li, aku akan mengambil Sekte Kuali Giok, dan aku pasti akan mengikuti perintah Raja Li di masa depan, dan semua sumber daya di Sekte Kuali Giok akan disediakan kapan saja Raja Li ingin menggunakannya. Zarko berkata seperti anjing pesek, mengangguk dan menundukkan kepalanya. Hahaha, Raja Li melambaikan tangannya, ayo, aku mengirimkan ratusan penjaga untukmu. Zarko pergi dengan penuh rasa terima kasih. Saat Zarko pergi, Xavier melihat nyala api terbang dari langit di atas kota kekaisaran iblis. Ayah, lihat cepat, seseorang telah melarikan diri dari kota kekaisaran iblis, mungkin mereka akan menyelamatkan tentara. Xavier buru-buru menunjuk ke api di udara dan berkata. Ketika Raja Li mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan alisnya juga berkerut. Ayah, apakah kita ingin mencegatnya? Xavier melihat Raja Li tidak berbicara, jadi dia bertanya lagi. Namun Raja Li masih tidak berbicara, matanya tertuju pada nyala api. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan kejar. Ayah,
Kenapa kamu tidak berhenti? Itu pasti orang-orang yang dikirim oleh kota kekaisaran iblis untuk menyelamatkan para prajurit. Mereka mengira kita akan melakukannya, tidak tahu apakah ada kebakaran. Xavier bertanya dengan bingung. Itu bukan dari Demon Imperial City, itu Phoenix Api, kata Raja Li. Phoenix Api. Xavier tertegun sejenak, lalu menarik napas dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat Phoenix Api, mengapa tiba-tiba muncul di kota kekaisaran iblis? Mungkinkah? Jangan menebak-nebak, ini pasti tidak seperti yang kamu pikirkan, tidak peduli kenapa Helena ada di sini, segera beri perintah dan bersiap untuk menyerang. Raja Li berkata dengan mata dingin. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk saat ini, jadi dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Xavier mengangguk, lalu berdiri di puncak gunung dan menamparkan telapak tangannya, yang langsung meledak di udara. Suara ledakan langsung membuat pasukan kerajaan di kaki gunung bergerak. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai berbaris menuju kota kekaisaran iblis. Raja Iblis, ini tidak baik, pasukan kota Raja Mingli sudah mulai menyerang. Seorang penjaga bergegas melapor. Ketika Yan Xihe mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, lalu dengan cepat keluar dari aula dan menaiki menara. Melihat dari kejauhan, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli bergerak maju dengan seragam. Di depan pasukan ini, ada berbagai jenis monster, yang terus mengaum. Ihe tahu bahwa ini adalah kota Raja Mingli. Barisan depan hanyalah serangan tentatif. Jika kota kekaisaran iblis tidak berani menghadapi serangan tentatif lawan, itu pasti akan berdampak besar pada moral. Tetapi jika Anda pergi keluar gerbang kota untuk berperang, itu akan membuang-buang pasukan. Yang diinginkan Ihe adalah menunda waktu, berharap Helena akan memberi tahu kondisi Kaisar Iblis dan Raja Li kepada raja lainnya sesegera mungkin. Yixia melirik ke arah Yihe, mengetahui apa yang ayahnya ragu, jadi dia menangis panjang. Segera, sesosok tubuh datang ke sisi Yixia. Orang ini adalah Wolf yang ditutupi rambut. Wolf, aku perintahkan kamu untuk memimpin kawanan serigala dan memblokir serangan lawan. Perintah Yixia kepada Wolf. Laksanakan. Wolf menerima perintah itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin mengandalkan serigala untuk menghentikan puluhan ribu pasukan lawan, tetapi Wolf tidak ragu-ragu bahkan jika dia tahu dia akan mati. Wolf berbalik dan hendak melompat keluar kota, Yixia tidak tahan dan berkata, Wolf, perhatikan keselamatan. Wolf tidak berbicara, hanya mengangguk dan melompat turun. Saat Wolf melompat ke bawah, lolongan serigala keluar dari mulutnya. Diiringi lolongan serigala, ribuan serigala iblis melonjak dari segala penjuru kota. Serigala monster ini menjaga gerbang kota dengan gigi terbuka. Ayah, apa yang dilakukan kota kekaisaran iblis ini? Apakah mereka ingin menghentikan pasukan kita dengan serigala iblis kecil ini? Benar-benar konyol. Sudut mulut Xavier sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan. Tapi Raja Li memiliki mata yang dalam, tapi ekspresinya tidak santai. Serigala iblis ini tidak digunakan untuk memblokir pasukan kita, tetapi untuk meningkatkan moral. Raja Li berkata perlahan. Apa maksudmu? Xavier tidak mengerti maksudnya. Serigala iblis ini tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak mundur. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para prajurit di kota Kaisar Iblis dan meningkatkan semangat mereka, kata Raja Li dengan sedikit kekaguman. Bersambung.